di kuliah Aplikom pertemuan yang ke-8 harus ke-9. 8-nya kan UTS seperti 9, tapi dalam kuliahnya ke-8. Tidak ke-8 kali. Setelah UTS kita sudah mulai aplikasi di yang sebelum UTS itu masih dasar-dasar, sekarang sudah mulai aplikasi. Jadi penggunaannya untuk terutama karena kita di PL ya, untuk kepentingan keilmuan kita PL. Cuma di pertemuan ini dan pertemuan pekan depan 8 dan ke-9 kita masih menggunakan pengenalan atau ya apa namanya, masih pendahuluan juga sih, untuk kalau saat ini kita nanti akan analisis bioprocessing. Jadi kita ketahui dulu, ibaratnya kita punya apa namanya, senjatanya, kita ketahui dulu senjatanya, nanti baru digunakan di pekan ke-10 untuk pembuatan bisa RTE pola ruang atau yang lainnya. Jadi sebelum ke sana nanti kita harus tahu dulu tools-toolsnya untuk geoprocessing ini. Ya nanti ada yang namanya buffer, ada yang namanya tapi istilah di ArcGIS dengan istilah di QGIS itu kadang-kadang ada yang berbeda ya. Gitu. Tapi ya sebagian besar sama. Misalnya buffer ada juga di QGIS, di ArcGIS ada juga QGIS. Adapun di ArcGIS itu lebih banyak lagi ininya, menu atau tools untuk geoprocessingnya. Kalau di QGIS ya harus di ini lagi, plugin atau ditambah-tambahkan lagi. Tapi untuk standar-standarnya sama sebenarnya, sudah terpenuhi juga. Baik, kita langsung saja. Karena waktu, kita lihat dulu di slide-nya apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebentar. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar atau mengenali tentang geoprocessing tools. Jadi tools untuk geoprocessing, untuk proses-prosesan geo ya, menggunakan quantum GIS. Nanti sebelumnya kita setting dulu nih di processingnya ini untuk ini ignore feature with invalid geometries. Jadi kita tidak mengikutkan kesalahan-kesalahan karena di data yang kita gunakan nanti itu masih ada kesalahan-kesalahan ya, misalnya ada garis yang belum menyatu atau kelebihan atau yang lainnya. Jadi kita akan memproses data-data yang bagus saja atau yang sudah bersih atau clear. Makanya kita setting dulu di sini ya, nanti processing ignore feature with invalid geometries. Nah, nanti ketika buka QGIS itu kadang-kadang di tampilannya itu ada pilihan tuh di atas tuh. Ini enable atau ignore ya kalau nggak salah itu. Nah, klik yang enable, karena kalau yang ignore itu nanti ininya nggak ada nih processingnya. Mungkin juga nanti dari sekian yang kuliah pada hari ini ya mungkin ada 60 ya ikut ya. Kemungkinan ada yang ini tidak ada nih geoprocessingnya. Nanti kalau tidak ada, coba dibuka lagi deh dari awal lagi. Nanti pas tampilan awal itu, nah itu jangan diklik. Mudah-mudahan sih bisa semua ya. Nanti kita lihat saja. Nah, kemudian kita buka di vektor ini. Ya, jenis data kan ada dua ya. Ada vektor dan raster. Ini di data GIS. Ini dari pelajaran perpetaan. Ya. Barangkali mungkin sekarang masih belum tahu. Maksudnya perbedaan yang sangat mencolok. Ya. Tapi nanti dalam seiringnya sebenarnya udah bisa mengetahui mana data yang vektor, mana data yang raster. Kalau raster itu cirinya dia pixel-pixel, kotak-kotak, pixel-pixel. Kalau vektor dia datanya hanya 3, point, line, dan polygon, itu saja. Itu yang untuk vektor. Nah di QGIS kan dia ada
menunya itu, menu barnya ada vector raster. Kalau di QGIS menu barnya nggak ada vector raster kalau nggak salah. Tapi sama, dia memprosesnya dua jenis data itu, data spasial itu, vektor atau raster gitu. Nah, kemudian di sini kita nanti nih akan apa namanya? Nah, ini di sini kan di dalam geoprocessing tools di QGIS itu ada, ketika kita klik di sini ada buffer, ada clip, convex hull, difference, dissolve, intersection, symmetrical difference, union, element, selected polygons. Nah, ini semua kita akan coba ya, kita akan coba semua, tapi kita padatkan ya, mudah-mudahan selesai ini dalam, mudah-mudahan bisa 1 jam sehingga jam 11 sudah bisa ke kuliah umum itu. Selain ini sebenarnya masih banyak lagi ya, geoprocessing tools. Kalau di QGIS nanti pekan depan kita belajar QGIS sama juga, tapi dia lebih banyak lagi untuk geoprocessing ini. Geoprocessing ini. Nanti apa sih yang dimaksud dengan buffer, clip, macam-macam. Jadi data yang kita sudah dapatkan itu kita bisa apa namanya, manipulasi, ya manipulasi itu, atau kita rubah atau kita improve. Jadi misalnya data tentang sungai kan ada, kita sudah dapat datanya sungai. Nah, kita ingin buat garis padan sungai, garis padan sungai atau wilayah sepadang sungai ya, garis padan sungai. Nah, itu kan kita gunakan buffer. Jadi dari pinggir sungai itu nanti dia akan kita buffer, misalnya kalau sungai kecil tuh 5 meter, kalau sungai besar 50 meter atau 10 meter. Nah, itu kita bisa nanti buat, dan bisa dia melakukan itu dengan menggunakan buffer ini, sehingga kita nggak satu-satu lagi. Nah, itulah yang dinamakan dengan geoprocessing itu. Ada clip mengambil ini aja nih, seperti ini kan, clip ambil ini. Ada convex hull, nah ini convex hull seperti ini, difference ini yang beda, dissolve menggabungkan, intersection ini ya mirip-mirip clip ya, intersection di sini, symmetrical difference ini dari kebalikannya, union semuanya di ini, eliminate selected polygon. Nah ini misalnya buffer ini, nah ini tadi contohnya, misalnya sungai ini. Nah, sungai ini kita ingin membuat garis padan sungai, misalnya 100 meter, ya, sungai besar, 50-100 meter, sungai besar nih bisa jadi. Nah, ya udah, nanti kita gunakan buffer, masukkan, save, nanti dia akan membuat sungai sendiri, membuat garis padan sungai sendiri. Semua itu yang merah-merah ini, itu adalah buffernya. Kemudian clip, nah clip itu di inputnya apa, pemukiman, kemudian di overlay, ditumpang tindih itu dengan administrasi desa, ketika desa. Nah, kemudian nanti didapatlah klipnya, itu mana yang kita inginkan klipnya di situ. Convex hull, convex hull ini, jadi ini untuk, ini kan permukiman nih, permukiman yang kecil-kecil ini, permukiman ini dengan convex hull kita bisa mengetahui arah pergerakan dari atau prediksi dari permukiman itu. Misalnya dalam 10 tahun atau 20 tahun ke depan, nanti kemungkinan yang sini pemukimannya akan menyebar ke sini-sini ya. Ini kan ke sini-sini dia. Akan kecil juga sama. Nah, ini. Itulah convex hull. Difference ini kebalikannya tadi kan. Ya, dia ada difference. Jadi misalnya convex hull ini dengan clip. Nah, jadi dapatnya yang ini nih. Kemudian dissolve. Kalau dissolve itu mau menggabungkan. Ini kan ini apa nih, kelurahan ya. Ini bukan gunung nih, ini wilayah apa penelitian ini. Ini kan kelurahan di sebuah kabupaten ini atau kota. Kemudian dijadikan kecamatan saja kelurahannya. Jadi kelurahan atau desa hilang dia.
Jadi kecamatan saja. Nah, ini dipakai di solve. Nah, kemudian kita ingin hanya kabupaten saja. Kecamatan dihilangkan. Ya udah. Jadilah seperti ini. Satu kabupaten. Itu. Nah, kalau balikan lagi ini gimana? Kalau balikan lagi ya itu ya di undo. Tapi kalau dari sini misalnya ini nggak ada sebelumnya. Ini ke sini. Ya, ini mau nggak mau harus di digit yang kita sudah pelajari sebelumnya UTS. Di digit. Jadi ambil lagi peta atau bukan ambil lagi ya. Ceritanya ini belum ada nih. Ya udah kita pertampalkan dengan citranya. Terus batasnya ya di digit di sini ya, digit wilayah ini kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C. Oh, ternyata kita harus butuhnya sampai kelurahan, digit lagi. Ini kan ini di sini udah kelurahannya bermacam-macam. Nah, itu. Kemudian intersection. Intersection itu jadi yang di sini aja yang diambil. Symmetrical difference. Ya, ini kebalikannya. Itu malah ini yang diambil kecil. Union, kalau union gabungan semua digabung. Kemudian selesai. Oke, itu yang kita akan lakukan. Sekarang silakan untuk dibuka QGIS-nya. Ya. QGIS-nya. Nanti pas kebuka coba jangan diklik dulu ya, coba kita lihat ya. Ketika awal kali dibuka ya seperti ini. Ya. Udah semua dibuka ya. Nah, biasanya di sini ada tulisannya di sini nih. Ketika baru buka ini nih di sini nih. Yang kursor Bapak. Di sini ada enable atau apa ya, ignore kalau nggak salah di sini. Nah, pilihnya yang enable. Nanti pengaruhnya dengan yang tadi tuh, processingnya dia nggak muncul. Gitu. Jadi, kalau ini kebetulan sudah di enable jadi nggak hilang. Biasanya nggak ada muncul di sini nih. Kalau nggak salah pilihannya ignore atau enable. Processing, pilih yang enable. Gitu. Baik, udah. Kita lanjut. Kalau sudah, new empty project. Sudah, kemudian kita keluarkan datanya. Keluarkan data atau juga bisa yang tadi ya, yang ini kita ini dulu apa gunakan yang data yang bagus saja. Jadi kita filter. Caranya gini, di setting ini. Itu kita pilih option sampai muncul, masih muter. Nah, ini di sini nah di general, kemudian mana ya, oh ya di sini nih ya, di sini nih yang invalid feature. Ini kita klik 2 kali. Ada nggak? Kalau klik 2 kali, ini ada ininya nih dia di sini. Nah, ini kan ada 3 pilihan. Do not filter, skip ignore, terus stop algorithm execution when a geometry is invalid. Kita pilih yang ini nih. Skip ignore feature with invalid geometries. Nah, ini kalau nggak muncul, klik 2 kali. Nah, klik 2 kali baru dia ada ininya. Nah, klik nih. Nah, pilih yang tengah. Nah, kalau udah oke. Sini oke-nya. Di bawah. Nah. Ya.
Bisa ada kendala? Bisa, Pak. Ya, oke. Kalau bisa, itu tuh processing ya. Barangkali mungkin ada yang nggak ada processingnya ya. Jadi di setting, option, tadi. Ya, ada semua sih. Nah, ini di sininya nih, ini kurang ke sini sebenarnya. Nah, ini tadi hilang ini. Nah, ini. Kadang-kadang ini nggak ada nih processingnya. Kadang ini. Kalau ada ya ada, alhamdulillah. Ini nih, proses ini kan adanya dia di processing. Kalau kemarin kan sebelumnya kita pernah menggunakan ini ya, snapping ya, di sini yang snapping. Ini kita udah lewat itu. Nah, ini processing. Kita klik processing, processing. Di sini akan dia akan keluar munculnya. Terus kemudian yang di tadi, yang di itu yang di awal tadi. Ya. General ini, nah ini udah. Ya. Oke, baik. Udah semua ya. Sekarang kita keluarkan datanya. Ya. Nah, keluarkan datanya itu ada 4 ya, yang ada di folder itulah, keluarkan semua. Di sini nih, seperti kan seperti window explorer di sini kan. Simpannya di mana? Ada di, kalau itu udah masing-masing ini ya. Temuan yang ke-8, 9. Nah ini. Nah, inilah peta-petanya. 2, 3, 4, 5. Iya benar ada 5. Pakai kontrol ya, kontrol. Iya semua ada 4, ada 5. Terus di drag aja ke bawah, di drag ke bawah. Nah, tadi akan terbaca di bawah. Nah, itu dia. Terus seperti biasa kita susun agar semua kelihatan itu atas apa? Atas poin. Poin kita naikkan ke atas. Terus apa lagi? Line lah, line ke atas. Nah, jadi kan kelihatan. Setelah itu administrasi desa, permukiman sungai, ya ini bolehlah. Sungai, permukiman, administrasi desa. Nah, kelihatan semua. Sudah? Sekarang kita akan mulai geoprocessing. Kita akan mulai geoprocessingnya dari buffer, clip, dan seterusnya. Ada di manakah dia? Dia ada di ini. Ini kan menunya itu, menu barnya itu the project, edit, view, layer, setting, plugin, vector, raster, web, mesh, processing help. Nah, kita pilih yang vector karena data kita vector. Ini kan ini vector data. Vector. Nah, geoprocessing tools. Kalau kamu apa penasaran ya mungkin bisa cari aja geometry tools. Nah, kalau bisa coba-coba aja nih. Ini apa sih ini? Analisis tool. Kadang-kadang coba-coba aja untuk belajar kan. Terus yang lainnya ya. Create grid macam-macam. Create spatial index. Enggak. Kita enggak atas lagi. Nah, ini kita mulai dari buffer dulu. Buffer. Nah, buffer apa yang buffer? Nanti kita contoh aja buffer
bisa sungai, bisa titik. Kita bisa lakukan itu buffer. Contohnya aja kita misalnya poin dulu ya, kita ingin buffer. Ini bisa dari sini juga bisa sebenarnya. Terus ini biar gambarnya nggak terlalu, kita uncheck saja. Jadi contohnya kita ini pendidikan ya. Jadi berarti kan pendidikan. Nah, jaraknya berapa? 10 meter. Wilayah jangkauan pendidikan ya. Pendidikannya ini datanya belum jelas nih apakah SD, SMP atau kuliah. 10 meter jaraknya kurang kalau sebentar. Lebih besar aja kita. Mungkin 100 meter wilayah jangkauan sekolah. 1 kilo harusnya ya, 1000 lah. 1000 meter. Atau kita bisa ganti aja ini kilometer bisa. Berarti kan 1 kilo. 1 kilometer. Nah, setelah ini di sini jangan lupa yaitu apa namanya simpan. Nih. Ya. Setelah itu kita save nih. Save mau di mana? Permisi Pak, Ya, mau izin nanya, itu ya. tadi kan di punya Bapak segmennya 3 ya Pak? Oh iya. Itu ngaruhnya 3 Nih. atau 5 ya Pak? 5 itu tadi kepencet. Ini apa? Ini klik. Iya, Baik, makasih segmen. Pak. Sebenarnya itu enggak terlalu ini ya. Cuma nanti kita lihat aja hasilnya gimana. Ya, tadi ke ini nih. Scrollnya itu dia ke tadi mana kita sedang save tadi ya. Di sini berarti tadi satu file. Nah, save ya. Nah, apa filenya? Buffer pendidikan. Itu kan ada ini ya PT LN AR. Ini PT itu poin, LN line, AR area, poligon, area poligon. Udah. Nah, setelah itu kita run. Oh, berhasil kan. Tapi kebesaran nih 1 kilo. Close. Wah, ini dia. Buffer pendidikan. Ya. Ini kita bisa ganti warna sih macamnya. Tapi itu nanti bahasan simbologi. Nanti kita sudah tahu ini membuat ini wilayah jangkauan ya. Jangkauan. Ini sekolah terus wilayah jangkauan. Jadi kita ingin melihat dalam jangkauan radius 1 kilometer dari sekolah ini misalnya. Apakah masyarakat sekitar itu sekolahnya di sini gitu.
dalam 1 kilometer. Oh ternyata kebanyakan yang sekolah di sini itu di luar kelurahan ini atau kecamatan ini, ya itu bisa juga. Atau wilayah jangkauan pelayanan dari sekolah ini bisa. Jadi dia sekolah ini melayani wilayah 1 kilometer sekitarnya untuk bisa bersekolah di sana. Itu kemudian kita bisa gunakan juga untuk line. Nah ini untuk pembuatan garis padan sungai. Sungai AR, coba kita sungai AR. Sungai AR. Inspektor, buffer lagi. Sungai AR. Nah ini Kak 100 meter. Ya. Nah ini jangan lupa simpennya di mana. Ya, nih buffer sungai. Setelah itu run. Ya, coba kita lihat buffer sungai itu udah ada. Nah ini buffer sungai itu udah ada. Bagaimana kita lihat? Coba kita lihat aja. Kita tampilkan dulu. Kita tampilkan juga sungai LN coba. Wah, oh, jadi ini sungai-sungai besarnya aja. Buffer sungai. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kita pakai zoom. Nah, ini dia. Jadi ini sungainya. Terus ini wilayah garis padan sungai. Dia akan mengikuti sungainya itu sejauh 500 100 meter. Ini untuk sungai. Sekarang kita coba lagi yang lainnya. Ya. Dari vektor ya, kita tetap pakai punya vektor. Terus sekarang kita gunakan klip. Klip ini kita gunakan pemukiman AR, nanti di overlay dengan administrasi desa. Pemukiman AR. Pemukiman AR. Di overlay dengan pemukiman AR ya. Administrasi AR, administrasi desa. Nah, jangan lupa save. Klip. Klip pemukiman. Jangan lupa SHP ya, jenis filenya. Kalau udah, kita run. Nah ini, klip pemukiman.
mouse. Nah, zoom to layer. Nah, ini dia. Klip pemukiman. Dari mana? Dari tadi pemukiman AR. Diklip dari administrasi desa ya. Nah, ini dia. Jadinya klip pemukiman. Gitu. Kemudian kita lanjut lagi. Bisa ya yang lainnya. Convex hull. Nanti dari permukiman ya. Kita ini kan permukiman AR. Ini kan permukiman ya. Nanti kita lakukan dengan convex hull. Convex hull. Simpennya di mana? Convex hull. Step nanti. Tadi convex hull ya. Mana ya? Udah belum ya? Permukiman AR. Oh, belum. Convex hull. Ini udah disimpan. Run. Nah, convex hull. Coba kita lihat perbedaannya convex hull. Ini kan dari permukiman ya. Ini kan pemukimannya. Ini ada yang besar pemukimannya. Luas area yang besar, kecil-kecil semua. Kemudian dia kan seiring waktu akan ini akan membesar kan dia. Jadi prediksinya seperti ini. Nah, yang ini dia lama-lama akan besar seperti ini. Ini juga yang kecil-kecil semuanya karena jumlah penduduk kan bertambah dan sebagainya. Pemukiman juga tambah luas. Selanjutnya kita coba lagi. Difference. Kita coba different. Different tadi itu
dia mencari cluster area permukiman baru. Convexful dengan diklik. Klik. Coba kita lihat ini. Kita simpan. Different ya. Difference. Udah run. Algorithm. Nah ini nih, difference. Convexful clip. Convexful clip. Difference. Jadi yang nah itu difference yang ini. Kemudian lanjut lagi. Ini udah dissolve. Kalau dissolve digabungkan. Dissolve generasi data. Coba kita WADM KC. Oke. Input layarnya. Administrasi desa. Ya, ini administrasi desa. Save to file. Dissolve. Dissolve. Ya, di dissolve. Kalau udah run.
Nah, ini dissolve. Close. Nah, ini udah jadi. Jadi udah dissolve, jadi generalisir. Yang tadinya kelurahan kecamatan jadi satu semua. Lanjut lagi ke processing intersection. Buffer dengan pemukiman. Dan buffer pemukiman. Oh, berarti buffernya sungai pemukiman. Ya, kalau udah kita simpan, save to file. Ini intersection. Run. Ya, itu intersection plus dissolve intersection. Terus lagi ke sini. Nah, ini bisa di zoom ya. Nah, ini intersection. Tadi kita dengan buffer sungai. Nah, itu kita intersection. Jadi yang pemukiman yang ada di sungai. Muter nih. Selanjutnya vector, geoprocessing tools, symmetrical difference. Dissolve dengan pemukiman AR. Sungai, buffer sungai. Salah-salah, dissolve sama permukiman AR. Save to
Symmetrical. Symmetrical. Set. Oh, ini agak lama. Bisa semua kan ya? Bisa, Pak. Symmetrical dia agak lama nih ya. Kita lihat sini. Processingnya kan, runningnya agak lama. Ya setelah ini kan symmetrical terus union. Habis union udah selesai. Besar sekali ternyata. Symmetrical difference plus ini symmetrical difference dari tadi permukiman dan klip. Nah, sekarang yang terakhir. Differences union. Ada juga sih limited tapi coba-coba aja lah kalian. Union. Ya. Convex dengan dissolve. Union. Convex cool dengan dissolve. Nah, ini mau digabung ini si convex cool dengan dissolve. Jadinya union. Run. Processing. Tunggu. Masih ini proses tuh 53%. Setelah ini udah selesai union. Sambil nunggu masih 53. Nanti kita siap-siap absen. Ya, finish. Itu dia union. Close. Nah, itu dia. Union. Jadi ini kan tadi menggabungkan antara convex cool. Nih. Ini kan convex cool. Kita mau gabung dengan tadi dissolve. Mana dissolve?
Nah, ini nih. Nah, ini kan masing-masing pisah nih. Tuh. Ini juga kita mau gabung jadi keduanya ini jadi union. Coba ketika digabung jadi apa? Nah, ini udah gabungannya. Union. Contohnya seperti ini. Baik. Kuliah kita sudah selesai. Ya. Jadi mana ini? Ya.